Teman-teman, selamat datang di Kebun RB. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya sama Pak Garis. Pak, ini kita lagi ada pemangkasan rumput. Ya. Sebelumnya Pak Yo sama Pak Garis kan ngomong ya, kalau rumput tinggi-tinggi itu kadang-kadang suka saingan. Kasih penyebab masalah. Kayak ada binatang ya, atau jamur ya. Kalau bisa pemangkasannya itu rutin begitu ya. Mungkin bisa jelasin ke teman-teman dulu maksudnya apa sih kita pemangkasan rumput begini, kenapa sih nggak boleh tinggi-tinggi rumputnya? Yang pasti karena ini di kebun RB ini kan kita nanamnya ceritanya ini kebun durian. Jadi kita harapkan kan yang tumbuh ini pohon durian. Jadi kalau ada tanaman lain jangankan rumput gitu. Misalnya di sini ternyata nggak sengaja ada tanaman-tanaman lain itu jadi istilahnya jadi gulma. Gulma ya. Jadi dia berkompetisi nanti menyerap unsur hara kan yang ada di sekitaran pohon durian. Nah ini pemangkasan ini kan tujuannya satu supaya bisa satu tadi benar kata Pak Boy, jadi untuk mengurangi nanti kan hama penyakit seperti itu. Selain itu juga tadi mengurangi ini persaingan lah unsur hara. Apalagi kan kadang kayak rumput atau gulma itu kan dia ngeluarin alelopati ya. Alelopati itu istilahnya dia kayak ngeluarin senyawa kimia, jadinya ya bisa matiin lah tanaman yang lain. Nah ini harapannya kan jangan sampai tanaman duriannya juga ada ganggu. Nah ini kita bicara dengan Pak Rido juga. Ya di sini kan bisa dilihat mungkin. Ya kalau di sini Pak Rido, ini mungkin perlakuannya apa ya? Motong rumputnya ternyata pakai alat ya, Pak Rido ya. Ini Pak alat ini usul dari Pak Yohan nih. Daripada kita pakai racun rumput atau pakai orang, ya. Jadi dikasih jalan kalau bisa pakai mesin yang kecil. Mesin yang kecil ini tidak terlalu berat, jadi tanah tidak terlalu padat begitu Pak Yon ya. Nah, jadi kalau pakai racun rumput ada efeknya ke tanah ya untuk jangka panjang. Coba Pak Yon ya, bagaimana? Kalau misalnya memang kan untuk kita ini kan sebenarnya kan berkebun itu salah satunya selain investasi di tanaman, investasi di tanah juga. Memang ada beberapa bahan aktif untuk herbisida itu yang sifatnya sistemik. Dia akan tinggal residunya akan tinggal cukup lama di dalam tanah gitu. Jadi ya memang sedangkan yang kita tanam ini adalah tanaman tahunan. Jadi yang namanya kualitas tanah itu harus betul-betul kita jaga selama tahunan itu, selama tanaman itu bertumbuh ya, selama tanaman itu hidup selama tahunan ya media tanam yaitu tanah itu memang harus kita jaga secara kualitasnya. Salah satunya adalah mengurangi mengurangi tingginya residu bahan aktif atau racun herbisida di dalam tanah. Paling itu saja sih kalau saya. Jadi untuk pembersihan awet kebun dengan cara begini menurut Pak Yon gimana? Udah bagus ya. Jadi tempat yang terbuka kita potong pakai mesin yang kecil ya, bukan yang berat ya. Yang sulit kita baru pakai dengan itu geng ya, pakai mesin ya, pakai orang. Betul. Kalau kita pakai orang ini di coupling kita ini dari ujung ke ujung balik lagi udah penuh. Nah, kalau pakai ini kita lebih cepat ya. Satu hari bisa 2 hektar, 2 hektar lah bisa nih. Ya, 2 hektar. Jadi begini cara kerjanya. Mesin apa namanya tuh, Boy? Quick Ross. Buatan anak bangsa nih. Buatan anak bangsa ya. Memang tadi saya mau import dari ini, tapi Boy bilang ya udahlah ini buatan anak bangsa. Kebetulan Pak Jokowi juga usulkan supaya kita pakai, kita support supaya bisa berkembang perusahaannya. Tapi ini bagus dipakai di sawit. Kita pakai juga bagus ini walaupun operatornya ini baru belajar nih. Kalau dia udah pengalaman lain lagi nih hasilnya. Jadi kita beli, dia baru diajarin dia nih. Dia masih belum terlalu lancar ya. Tapi oke lah, nanti dengan berjalannya waktu mereka pasti bisa operation ya. Jadi balik lagi kepada kekuatan uang. Modal. Jadi ini ya, kita daripada pakai racun untuk membasmi rumput, Boy, pasti ada efeknya karena bahan kimia ya, residunya akan mengganggu tingkat kesuburan tanah gitu ya. Kalau ini kita potong, rumputnya nanti akan menjadi kompos juga ya. Betul. Bisa jadi kompos ini ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan ya, kalau ini berhasil bisa ditiru, Boy. Tapi kalau dihitung dengan cara matematik, ini mas setengah tahun balik modal. Setengah tahun, gak usah 1 tahun. Setengah tahun ini kita beli kan sekitar 40-an. Ya kan? 40 biji
40-an ya, 40-an ya nggak sampai setengah tahun lah. Ya, nggak sampai setengah tahun sudah bisa ada penhemat. Memang ini ada pengeluaran seperti sama kalau pakai mesin itu juga ada perlu ini bahan bakar. Ini juga bahan bakar. Cuma orangnya pasti lebih sedikit, kurang satu orang. Biasa 3 orang, mereka ini sekarang 2 orang kan. Ya. Hitungan biaya 1 hektar ini berapa liter habis biasanya? Ini mesin Kubota nih belum kita belum tahu ya kebutuhannya. Tapi mesinnya gampang ini kalau mau diganti. Ini mesin udah ini. Yang penting mesin ini airnya jangan kurang, ya olinya jangan kurang. Tentu solarnya kan harus ada baru bisa jalan ya. Harus dirawat. Ini mesti dirawat ini geng. Mesti kasih tahu, kasih arahan. Ada buku petunjuk penggunaannya. Ya, gimana boy? Oke, teman-teman, ini masukannya Pak Garis sama Pak Yohan, langsung kita action. Kita beli mesin potong rumput. Bulan lalu ya. Baru dia ngasih Yohan, masukan ya. supaya jangan tinggi-tinggi gulmanya. Tapi ini mesin bukan mesin yang berat boy. Ya. Kalau mesin yang berat ini nanti Tanahnya tanah keras. jadi keras. Iya, padat. Keras. Oke. Ini mesinnya ringan ya. Tapi di kebun sawit juga pakai ini kok. Sawit Ya, lihat, sawit banyak pakai. ini ya. Iya. Ini pohon-pohon yang rumput yang tinggi-tinggi setinggi orang juga oke langsung. Iya. Makanya kalau misalnya untuk piringan Pak tetap itu aja Pak, yang gitu ya. Kalau misalnya sawit Itu aja. Dia kalau kena batu dia berhenti sendiri. Oh. Gitu boy ya. Betul, betul. Kena batu dia berhenti. Tapi mereka udah bersihin batunya di sini. Oke. Gimana teman-teman, terima kasih sudah nonton channel Kebun RB. Semoga tadi Pak Yo udah ngomong, Pak Garis sudah ngomong, semoga bisa mengedukasi, bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel Kebun RB. Kebun RB Top. Top.